Logo Podcast, podcast yang membahas tentang pemerintahan daerah. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami. Saya sama Mas Pandu di sini dalam mata kuliah pemerintahan daerah kali ini. Oke, pada materi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu direktur di sebuah riset di Indonesia, yaitu Sentara Institute. Beliau adalah Mas Halili. Nah, nanti biodatanya kita cantumin di video selanjutnya. Nah, kenapa kok kita mengundang beliau di sini? Tentunya dengan masih prokes ya, kita masih dalam suasana PPKM hari ini, teman-teman. Semoga bisa dimaklumi. Nah, kenapa kok kita perlu mengundang beliau? Karena kita mau membahas sebuah tema yang sangat penting hari ini, yaitu berkaitan sama kaitannya adalah antara politik dan pemerintah daerah. Umumnya, teman-teman, masyarakat umum bahkan hingga kita sarjana administrasi publik kebanyakan itu sendiri itu tuh kadang agak lupa ya bahwa sebenarnya birokrasi dan pemerintahan daerah kita itu sangat bergantung dengan politik yang terjadi di masyarakat itu. Oleh karena itu kita kayaknya tema ini perlu sekali untuk dibahas. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mungkin kita mulai dengan satu pertanyaan yang cukup mendasar ya berkaitan sama ini adalah untuk Mas Halili. Menurut Mas Halili sendiri, gimana sih Mas kondisi politik pasca desentralisasi ini kayak gitu? Oke, kalau mau menggunakan perspektif yang lebih umum ya, ada cara pandang melihat politik lokal yang sering disebut sebagai teori pluralis ya. Dia melihat desentralisasi itu sebagai sine qua non karena kemajemukan faktual yang terjadi sosial, ekonomi, politik. Jadi tidak mungkinlah kita ini tidak majemuk dari sisi entitas-entitas yang tadi saya sebutkan, sosial, budaya, ekonomi, politik, tidak mungkin. Maka desentralisasi kan sesungguhnya jawaban atas itu semua. Jadi kalau kita mau menilai ya dari cara pandang pluralis, kita bisa katakan bahwa desentralisasi itu secara politik harus bersumbangsih pada perbaikan bangunan atau penguatan bangunan kemajemukan, kira-kira itu. Sehingga secara umum saya melihat bahwa desentralisasi kita hari ini itu cenderung menciptakan semacam segregasi, untuk tidak mengatakan ini polarisasi karena pola pengaturan desentralisasi politik lokal, kalau kita mengacu pada cara pandang pluralisme, itu mestinya memperkuat. Tapi politik kita hari ini di tingkat lokal semakin mudah kita temukan segregasi, sehingga kita sebut misalnya politik elektoral di tingkat lokal itu justru memicu terjadinya beberapa letupan atau paling tidak tensi. Karena situasi yang menghangat itu kan mestinya nggak ada hubungannya dengan politik, tapi hari ini kita lihat politik di tingkat lokal itu justru berkontribusi untuk membuat situasi politik di tingkat lokal itu semakin memanas ya. Saya kira secara umum begitu. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana kinerja politik lokal ya, desentralisasi secara umum di Indonesia hari ini, saya berkesimpulan bahwa tata kelola yang sekarang sedang kita gunakan, baik secara struktural maupun kultural, itu secara umum belum berkontribusi ideal ya bagi penguatan kemajemukan di Indonesia. Karena politik lokal itu terutama pada dimensi-dimensi yang lebih bersifat elektoral gitu ya, itu justru berkontribusi kepada peningkatan tensi di tengah-tengah masyarakat. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya politik lokal ini harus juga dilihat dari seberapa efektif pengaturan politik yang ada di tingkat daerah. Kalau itu yang dipersoalkan, berarti ada 2 atau 3 lah persoalan utama yang bisa kita lihat. Pertama adalah
persoalan apakah desentralisasi itu menghasilkan kesejahteraan umum yang lebih baik, gitu ya. Yang kedua, korupsi. Ya. Apakah korupsi itu semakin minimal ya di tengah tata kelola demokrasi lokal yang sekarang sedang kita gunakan atau terapkan. Yang ketiga, kalau kita mau pakai cara pandang misalnya taruhlah Clinton misalnya, nah ya, bagaimana dia berkontribusi terhadap penguatan kohesi sosial gitu ya, konflik bisa diminimalisir gitu, politik demokratik itu menjadi solusi bagi terjadinya persoalan-persoalan di tingkat lokal. Nah kalau tiga parameter ini kita gunakan, saya kira beberapa kasus menunjukkan bahwa di tiga-tiganya desentralisasi itu belum bekerja baik. Misal di Banten masih ada anak-anak yang untuk berangkat sekolah masih bergelantungan, itu kan kelihatan sekali persoalan remeh-temeh. Saya soal jembatan untuk memfasilitasi akses atas pendidikan di tingkat lokal. Dan itu di Banten, dan itu dekat Jakarta, dekat ibu kota. Provinsinya mepet sama. Nah itu dia, gandengan ini. Maka di sisi itu udah kelihatan sekali bahwa ternyata soal desentralisasi yang secara politik kita berikan itu tidak inline dengan governability ya. Bagaimana kelas kepemimpinan mampu mengeksekusi kebijakan yang paling baik untuk warganya. Yang kedua, korupsi, kita tahulah desentralisasi itu melahirkan korupsi baru, bahkan di level desa ya, dana desa dan seterusnya, itu kita bisa lihat. Kemudian yang ketiga soal konflik, tadi sebenarnya di awal sudah saya sampaikan ya secara umum. Tapi kalau kita mau lihat peta yang lebih faktual misalnya, ya begitu banyak kasus saya sebut misalnya Provinsi Papua atau Papua Barat, pemilu misalnya di tingkat lokal itu justru melahirkan gesekan yang lebih keras ya. Satu, yang lain adalah politisasi identitas. Dengan desentralisasi mestinya itu menjadi instrumen untuk memperkuat identitas keindonesiaan kita, sehingga tata kelola politik itu berkontribusi bagi terbangunnya kohesi sosial yang tadi saya bilang itu. Tapi faktanya kan enggak. Politisasi identitas itu semakin menjadi-jadi setelah desentralisasi, karena orang harus berkompetisi secara langsung gitu, sehingga apapun dilakukan. Jadi sebenarnya kita bisa katakan di tingkat elit ada persoalan, termasuk elit lokal, ada persoalan pada bagaimana memaknai politik yang lebih meritokratis, yang lebih beradab, yang lebih mengedepankan fatsun politik gitu ya. Kalau sekarang kan masih ada kecenderungan Machiavellis, ya kan? Orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang diinginkan. Saya kira begitu Mas Tian. Tapi gini Mas, misalnya kalaupun misalnya ini kan mata kuliahnya pemerintahan daerah nih, jadi paling tidak mata kuliah ini view-nya kan pasti mendukung atau sesuai dengan anjuran desentralisasi gitu. Jadi dalam tataran itu fakta-fakta yang kemudian atau alasan-alasan yang disampaikan oleh Mas Halimi ini seakan-akan menjadi jawaban atas pertanyaan apakah kemudian desentralisasi yang selama ini disarankan untuk dipraktekkan di seluruh dunia, ya kan semua negara kan pasti punya layer pemerintahan, yang mana yang katanya itu bisa membuat hilangnya politik identitas, mendekatkan diri layanan terhadap masyarakat. Kebijakan itu lebih lokalitasnya bisa dapat kan. Jadi seakan-akan anjuran untuk praktek desentralisasi yang seperti itu akhirnya terbantahkan langsung ya sebenarnya. Saya kira ini bukan khas Indonesia, ini khas negara-negara berkembang.
Gitu. Iya, iya. Ya betul, kalau kita bicara soal ideal, ya betul, saya kira Tip O'Neill yang menyebut all the politics is local gitu ya. Politik pada dasarnya lokal. Jadi yang sentral, yang nasional itu pada dasarnya tidak memiliki political sovereignty yang serius, karena entitas perorangan, politik dalam wajah perorangan itu kan ada di tingkat lokal. Tentu ini bukan hanya berlaku untuk sistem negara federalis seperti Amerika Serikat. Ya, kita tahu Tip O'Neill adalah bekas wali kota New York gitu ya. Tapi itu saya kira saya setuju bahwa yang pada akhirnya sovereign dalam politik itu adalah entitas-entitas di tingkat lokal, baik secara individual, personal, maupun dalam wajah political enclave gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara efektivitas, tadi Mas Pandu misalnya menyebut soal pelayanan gitu ya. Ya, kita tahu bahwa salah satu prinsip yang penting dalam desentralisasi politik lokal adalah prinsip subsidiarity, prinsip subsidiaritas. Intinya kalau urusan itu dikelola oleh lokal lebih baik, ya harus lokal ya. Kecuali yang besar-besar, tapi nyatanya korupsi banyak. Nah itu dia, maka ada anomali. Jadi anomali itu yang harus kita temukan. Anomali itu kalau saya mengidentifikasinya ya pada dua lapis ya. Tadi disebut lapis-lapis penyelenggaraan pemerintahan, termasuk persoalannya saya kira ada dua lapis ini. Satu persoalan pada lapis struktural. Kalau kita bicara lapis struktural, berarti kita bertanya soal kebijakan, mekanisme sistemik ya. Kita bicara soal sistem, semua yang berkaitan dengan itu. Soal misalnya sekarang undang-undang pemerintahan daerah itu mestinya ya ada evaluasi lebih komprehensif untuk memastikan apakah sistem yang sekarang berlangsung itu sudah ideal atau belum gitu ya. Oleh karena itu dalam konteks itu menurut saya relevan ya usulan dari beberapa kalangan pakar. Kalau tidak salah UGM juga pernah mengusulkan otonomi daerah yang sifatnya asimetris gitu ya. Tidak tepat kalau Indonesia yang beraneka ragam ini kemudian diperlakukan sama gitu. Karena konteksnya yang memang berbeda, baik konteks ruang maupun konteks waktu, saya kira. Itu yang pertama. Pada ranah struktural kita bisa persoalkan itu. Kontestasi lokal, politik lokal, pilkada maksud saya. Pilkada yang sekarang kita terapkan itu langsung, apalagi dengan keserentakan gitu ya. Apakah itu efektif untuk membangun idealitas yang tadi kita sebutkan itu? Ya itu juga kita harus evaluasi. Tetapi yang juga penting adalah di tingkat struktural, kultural, di lapis kultural ini juga persoalan serius ini. Karena kalau di ranah kultural tidak kita lakukan agenda-agenda untuk taruhlah misalnya membangun situasi, kemudian membangun kewargaan yang kompatibel bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, ya tentu hasilnya di 3 parameter yang tadi saya sebut itu juga tidak akan optimal. Jadi kalau kita misalnya harus menyebut bagaimana yang sedang terjadi di Indonesia itu justru jadi antitesis bagi rekomendasi desentralisasi yang terjadi di banyak negara. Saya kira kita memang tidak kemudian bisa mengatakan bahwa rekomendasi ideal ini yang keliru. Jadi lebih pada perbaikan struktural dan kultural yang harus kita lakukan gitu ya. Kira-kira itu. Oke. Nah, tadi kan hasil diskusinya kalau nggak salah desentralisasi kan bisa dibilang kayak resep dari barat lah ya Mas, kita bilang kayak gitu. Sedangkan kita di sini tuh memiliki tipe penyesuaian yang kayaknya agak berbeda kayak gitu, sehingga mau nggak mau kan kita tuh harus menyesuaikan kayak gitu-gitu ya Mas ya. Atau sebenarnya harusnya gimana sih Mas tentang kayaknya konfigurasi yang lebih pas lah ya untuk di Indonesia ini daripada
resep yang selama ini kita selalu dengar soal desentralisasi ini kayaknya gimana? Begini ya, kan ada satu sisi yang barangkali selama ini kita lupakan, bahwa kita ini punya beberapa hal yang barangkali oleh Barat dianggap sebagai penyakit kultural, ya, patogen, cultural pathogenik ya, seperti misalnya paternalisme. Kan demokrasi nggak pernah membayangkan sistem yang paternalistik. Kan itulah kenapa klientelisme itu sering dipersoalkan. Ya. Relasi patron klien itu kan tidak menunjukkan equal citizenship, toh, kewargaan yang equal, yang setara gitu. Nah, padahal di Indonesia hal-hal yang begitu itu kayaknya ya sulit memang. Kita ini kan memang terlahir seperti itu. Paternalistik karena tentu sistem politik ya, quote unquote pada masa Nusantara itu juga berpengaruh kan, monarki yang melahirkan patron-patron di apa namanya di level entitas politik kedaerahan itu udah pastilah akan menyisakan begitu banyak persoalan. Kalau kita lihat misalnya nggak usah membayangkan politik ya, di aspek sosiokultural susah sekali mencegah orang tidak untuk tidak membagi-bagi amplop 20, 50 ribu, 100 ribu pada masa Lebaran gitu kan. Sekarang kan lebih enak bagi zakat langsung gitu. Tidak menyetorkannya ke Basnas gitu. Kenapa? Ya karena dengan cara itulah dia bisa jadi patron. Iya kan? Klien. Kalau dibalikin ke Basnas, relasi patronage itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan cara itu dia ketika ada kerja bakti bisa petentang-petentang geser sana, geser sini gitu kan, dan semua orang kan manut. Kayak kan, karena nggak ada yang berani sama dia kayak. Iya, dia patron di sisi itu karena dia tiap tahun tanpa disadari kita udah memang ya? memang. Jadi sebenarnya apa yang kayaknya adem ayam di level pedesaan itu sebenarnya ya banyak relasi konflik macam gini. Betul. Itu relasi kuasa itu sebenarnya ada relasi kuasa. Suatu saat dia nyalon kepala desa nggak usah ngasih apa-apa. Iya, itulah kenapa di banyak baliho-baliho kan di Pilkades ya. Itu yang muncul nama plus identitas sosial ekonomi kultural yang melekat pada dia selama ini. Taruhlah misalnya tempat penyewaan peralatan pesta. Iya kan? Maka kemudian taruhlah saya tidak nyebut satu ini tertentu ya. Saya hanya nyebut inisial misalnya WK misalnya. Misalnya jadi Pandu WK. Hanya karena secara kultural WK itu punya akseptabilitas tinggi. Itu bentuk patronage yang barangkali harus tidak harus diakomodasi juga. Ini kan pekerjaan panjang. Kita tentu nggak bisa berharap ini 13 tahun selesai gitu. Sejak 99 kita desentralisasi, lalu 11 tahun selesai. Jadi 2-3 periode pilkada seakan-akan semuanya akan selesai. Nggak mungkin lah. Maka pilihannya menurut saya yang paling serius hari ini bagaimana mengakomodasi apa yang di dalam cara pandang Barat itu tidak normal, mengakomodasi itu dalam kelembagaan sistem kita. Karena kalau tidak akan terlalu banyak deviasi gitu. Idealnya begini kok faktualnya begini. Standar deviasinya terlalu menyeleweng. Iya betul. Karena kita nggak bisa mengakomodasi itu. Mas kalau ini ya Mason Hotley itu yang nulis mungkin teman-teman bisa nyari juga ya, nulis tentang kualitas administrasi negara di Indonesia antara kultur lokal dan struktur Barat. Tapi memang mereka menyoroti dari sisi kayak suprastruktur monarki gitu. Jadi tanpa disadari hal-hal yang sepele yang cerita Mas Halili tadi berlaku di pedesaan ya, Mas Adian ya, di pedesaan yang kemudian kita sendiri pelakunya itu ada di sekitar kita, itu justru menyuburkan tadi patronasi yang dianggap oleh struktur Barat itu ini
nggak benar nih. Ya, tidak Padahal kompatibel ya dengan tidak demokrasi kompatibel lokal. dengan demokrasi lokal. Padahal ini sebenarnya juga saya nggak tahu itu kita perlu ngapain tuh untuk itu kita harus tetap mengakomodirnya atau perlu kita menghapusnya atau gimana tuh? Ya, kita memang harus beradaptasi dengan situasi itu. Kan Sistem yang dari misalnya demokrasi lokal dengan pemilu liberal tadi, one man one vote misalnya, itu yang harus beradaptasi dengan sistem patronasi tadi. poin saya sistem yang akan kita adopsi memang harus kompatibel dari sisi nilai. Maka kalau nilainya masih begitu, kita adopsi sistem yang lebih kompatibel. Misal pilkada di tingkat lokal tetap bisa dilaksanakan, tapi dia bisa asimetris. Satu, dia bisa berjenjang. Itu kan bisa begitu. Jadi misalnya di tingkat kabupaten kota itu bisa langsung, gitu kan? Kemudian provinsi itu bisa dengan penunjukan karena dia kan sebenarnya dekonsentrasi, toh. Iya. Tapi dengan cara seperti ini sekarang, ya kita akan punya 450-an raja-raja kecil, gitu karena semuanya tidak mempertimbangkan itu semua. Oke. Kemudian kita terapkan satu sistem yang sama, gitu kan? Kalau satu sistem yang sama diterapkan untuk semua di Indonesia ini, jelaslah akan terbangun raja-raja kecil itu, terutama di daerah-daerah yang derajat feodalnya itu sangat tinggi. Oke, bentar. Oke teman-teman, ini kayaknya kita hujan. Kondisinya ini, kita harus pindah tempat Jadi dulu kita ya. Pindah tempat dulu ya. Oke. Oke. Kayak tadi Mas Lili membahas ada suatu hal yang menarik sih ya tentang relasi patron klien yang sebenarnya kita nggak kelihatan lah ya di masyarakat. Sebenarnya kita mungkin sehari-hari melakukannya atau kita sering mengetahuinya ketika lebaran tadi, kayak misal contohnya salam tempel, tapi itu kayak ada di sekitar kita dan kita kadang nggak menyadari bahwa itu juga relasi kuasa. Memupuk. Nah, mungkin ada satu hal yang menarik sih sebenarnya berkaitan antara ada pemerintah daerah, patron klien, dan masalah politiknya itu yang muncul fenomena di akhir-akhir ini. Mungkin tahun kemarin waktu pilkada teman-teman mengetahui ada banyak kerabat pejabat yang mengajukan diri untuk menjadi calon kepala daerah lah ya. Ya, teman-teman tahu sendiri ada banyak. Nah, menurut Mas Lili gimana Mas ini dengan fenomena kayak itu kan juga salah satu mungkin bisa jadi salah satu bentuk patron juga ya kayak gitu. Iya ya, tergantung cara melihat ya. Selama ini yang sering dijadikan pembenar oleh para pelaku itu, oleh para aktor itu adalah ini tidak melanggar hukum. Jadi kalau itu yang kemudian menjadi landasan ya, berarti ada celah pada konstruksi sistemik pilkada di tingkat lokal gitu ya, yang kemudian dimanfaatkan oleh elit-elit yang tadi Machiavellis ya. Itu satu saya kira, kalau cara pandangnya adalah cara pandang hukum. Tetapi kan kontestasi politik itu tidak melulu soal logika hukum. Ini soal etika juga. Kalau kita kembali ke buku atau doktrin-doktrin ideal tentang politik, saya kira kita mengenal apa yang disebut sebagai fatsun politik. Bagaimanapun politik hati nurani, politik tingkat tinggi, itu mestinya tetap diletakkan sebagai kerangka ideal bagi bekerjanya sebuah mekanisme politik, termasuk di tingkat lokal ini. Maka menurut saya kalau dinasti politik ini kita mau lihat dari sisi irisan ya, antara aspek legal dan aspek etik, pilihannya yang paling masuk akal adalah melihat bagaimana daya rusak ini bagi tatanan politik, kan itu. Kita nggak berdebat soal apakah ini diperbolehkan atau tidak. Bukan itu. Beretika atau tidak? Gitu. Bukan beretika atau tidak. Seberapa Bagaimana rusak ini berdaya rusak bagi sistem yang sedang kita pilih. Misal, dua hal yang paling saya sorot. Pertama, demokrasi itu kan soal kompetisi, satu. Yang kedua, demokrasi itu soal partisipasi. Jadi ada kontestasi, ada partisipasi. Nah, apakah dinasti politik ini berdampak buruk pada dua prinsip dasar di dalam demokrasi, termasuk di tingkat lokal itu? Saya kira iya. Karena dengan
dinasti politik, dia bisa paling tidak memiliki privilege ya. Padahal kan di dalam demokrasi itu, terutama demokrasi liberal ya, ya harusnya semua entitas politik itu equal. Tidak boleh ada satu atau dua yang punya privilege dari yang lain. Gitu. Dinasti itu menghimpun privilege yang ada. Dia sudah kaya gitu, sudah kaya, tambah lagi kerabatnya di situ-situ gitu. Coba bayangkan kalau kalau ini terjadi pada cabang kekuasaan yang berbeda. Yang satu berkuasa di legislatif, yang satu di eksekutif. Kemudian urusan publik menjadi urusan tempat tidur hanya karena masing-masing adalah suami dan istri kan begitu. Itu jelas tidak sehat. Sehingga dinasti itu menurut saya problematik dari sisi itu. Kontestasi itu menjadi tidak fair karena memberikan privilege bagi beberapa orang saja untuk kemungkinan mendominasi cabang-cabang kekuasaan yang ada. Itu pada aspek kontestasi ya. Yang kedua pada aspek partisipasi. Partisipasi genuine itu yang paling diharapkan. Yang sering disebut sebagai partisipasi demos ya. Bukan semata-mata orang sebagai voter gitu, tapi sebagai demos. Kalau dia sebagai demos kan berarti kalau dia berpartisipasi sebagai demos berarti itulah partisipasi genuine yang diharapkan oleh demokrasi, karena tidak ada demokrasi tanpa demos gitu. Demokrasi butuh voters itu hanya di ballot ya, hanya di kotak suara dia butuh voter, tapi selebihnya kita harus menjadi demos. Pertanyaannya adalah ketika orang itu dalam tanda petik dideterminasi untuk datang ke kotak suara kemudian melakukan pencoblosan, apakah preferensi dia untuk hadir ke kotak suara itu adalah preferensi genuine, otentik? Persoalan paling besarnya itu. Maka dinasti, kemudian oligarki, saya kira juga, kemudian salah satunya klientelisme, itu kan punya daya rusak di sisi itu. Karena penyakit-penyakit itu berpotensi mendistorsi partisipasi yang pada mulanya otentik, genuine, menjadi partisipasi yang dimobilisasi, atau captured ya, dia dikotasi, jadi kok menjadi co-opted participation. Jadi orang seperti robot kemudian datang kotak suara hanya karena warna itu kemarin ngasih amplop sekian gitu ya, dan dia punya irisan dengan tokoh yang sangat dia kagumi, dan dia kebetulan sedang menjadi bupati gitu ya, dan itu kok istrinya bupati, kemudian pada hari H dia seperti robot, jadi robot politik dia seperti robotic voters gitu ya, dan datang gitu ya. Udah terprogram misalnya. Iya. Loh, itu mending mas. Beberapa itu kan malah ada yang dia di satu kampung dijemput pickup, dijemput truk untuk dibawa ke lapangan atau tempat TPS, terus kemudian dia disuruh mencoblos. Iya, persis. Itu kayaknya lebih dari robot ya, kayak semacam barang. Iya, betul ya, kayak ini bukan hanya robot kalau begitu. Dia seperti hidup tapi dikendalikan orang. Atau jangan-jangan sebagai demos dia hidup tapi sebenarnya bukan demos, kayak zombie politik jadinya. Itu banyak. Saya kira bukan hanya di tingkat kabupaten, kota atau provinsi. Kalau dimulai dari desa itu. Pengalaman saya di Papua itu malah yang unik, yang kemudian akhirnya mau nggak mau ya para kepala suku itu yang kemudian menggunakan noken itu proses pemilihannya. Jadi misalnya kayak pemilihan bupati, kepala suku karena jauh-jauh kan mas. Jadi surat suara itu sudah ditaruh, ada berapa, 50 ya kan, si kepala suku yang nyeblosin, taruh di situ 50 udah dikirim ke KPU. Jadi prakteknya ada di banyak kasus memang agak unik mas. Tapi memang di sisi lain memang akhirnya si voters itu memang kayak ya orang yang dihitung saja, dihitung dengan angka-angka statistik, kamu pilih berapa, pilih kami atau enggak gitu. Ya, sialnya gitu-gitu kemudian diperburuk dengan mekanisme mekanisme penanganan sengketa ya. Kayak MK itu kemudian dituduh sebagai dipiorasi ya, diolok-olok sebagai mahkamah kalkulator. Karena dia tidak mempersoalkan
substansi kecurangan yang terjadi yang kemudian mencederai keadilan elektoral bagi seorang atau dua orang kontestan gitu. Bukan, tapi lebih ke mengkalkulasi orang per orang itu Orang per orang ya dihitung aja. Iya, dihitung kepala kan. Nah, tapi apa yang bekerja di balik penghitungan itu kan nggak pernah disoal. Iya. Itu saya kira problem serius demokrasi kita. Habis kota Palu bakar-bakaran di lapangan. Nah, betul. Nah, cuman begini, kalau bicara soal noken gitu ya, apakah itu bagian dari dalam tanda petik ya kearifan lokal yang harus diakomodasi dalam cara pandang asimetri kontestasi lokal? Bisa jadi iya, bisa juga tuh. Masalahnya kan ini nggak pernah dipandang secara serius. Misalnya, kalau ini akan diakomodasi kan, yang kemudian penting untuk segera dipikirkan bagaimana meminimalisir distorsi antara preferensi orang per orang itu dengan kepala sukunya gitu. Iya. Kan itu sebenarnya. Kalau di Papua ya otomatis ya namanya kepala suku itu kan sekarang kepala klan yang kemudian anggotanya ya sudah, kamu milih apa ya udah. Samina watona gitu. Tapi memang kalau misalnya di masyarakat yang secara umum sudah mengenal pemilu kemudian dimobilisasi ya itu mendistorsi kan. Ya. Nilai destruktifnya memang berat di situ. Iya, disitulah barangkali kemudian pertanyaan paling serius kita kembali ke tadi ya. Nah, kalau begini ceritanya, bagaimana ini mengawinkan antara rekomendasi yang ideal dengan praktek kultural yang kontekstual sifatnya gitu. Iya. Dan kalau Itu saya kira pertanyaan kita serius. turut-turut yang dinasti-dinasti tadi banyak banget gitu. Ya. Pasti itu. Kalaupun nggak dinasti mungkin suaminya ya, suami Suami. atau istrinya gitu. Menantu anak dan banyak. Menantu. Tapi yang paling penting justru untuk kita ya, karena kita semua kan para calon pemikir, calon praktisi yang akan banyak berinteraksi dengan isu-isu pemerintahan lokal, termasuk teman-teman yang sedang Yang menyaksikan mata kuliah. iya mata kuliah ini. Yang justru jadi pertanyaan serius tadi yang saya bilang, apakah ini akan mendestruksi sistem yang sedang kita? Kalau begitu ceritanya kan diskusi kita itu selesai. Jadi pembicaraannya itu bukan soal apakah ini secara hukum melanggar atau tidak, atau apakah secara moral etika ini baik atau tidak. Bukan soal itu, tapi soal kita sudah memilih untuk menjadi negara demokratis persis seperti yang dibayangkan oleh Pancasila sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat gitu ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pertanyaan seriusnya adalah apakah semua yang tadi, semua yang kita soal itu destruktif pada itu semua? Saya kira iya. Sehingga harus dicarikan jalan keluar yang lebih presisi, yang lebih tepat, yang bisa bisa memoderasi lah, memoderasi demokrasi yang terlalu liberal ya, atau bayangan demokrasi liberal tentang ideal tata politik di tingkat lokal dengan praktek-praktek kultural. Jadi praktek-praktek kultural itu ya suatu yang tidak mungkin kita bisa hilangkan dalam 2, 3, 4 pemilu kepala daerah. Tidak mungkin. Sehingga Atau generasi yang hitungannya. hitungannya jangan-jangan generasi. Agak sulit tuh. Kayak bapak saya itu, kalau diomongin soal preferensi secara logis sebagai warga, itu nggak masuk tuh. Nggak masuk di Nggak ranah masuk. masyarakat. Karena yang dia ikuti itu warnanya kuning, kemana-mana kuning pokoknya. Siapapun calonnya gitu. Kayaknya sama nih. Nah itu dia. Bapak saya itu apapun pemilunya, siapapun pilihan presidennya, yang penting warna kuning. Nah itu terjadi di banyak konteks saya kira. Iya. Oke. Nah, Mas Jalili tadi kan udah membahas ya, kita lah juga di sini juga membahas tentang tadi banyaknya hal-hal yang menarik yang ada di sekitar kita ya, tentang ada patron klien, ada oligarki dan lain sebagainya, yang artinya itu kayak semacam apa ya, bisa dibilang ya problema yang ada di pelaksanaan pemerintahan daerah hari ini dan lain sebagainya. Nah, oke, dan itu kembali lagi ke tadi pertanyaan awal tadi tentang lalu ada resep ideal dari Barat dan ada perbedaan kultural dari kita. Nah, ini kira-kira gimana ya Mas? Apakah ada kayak semacam formula atau gagasan atau ide atau bayangan aja sih tentang
bagaimana cara mengawinkan kedua ini supaya agak make sense lah untuk kita laksanakan. Saya kira asimetrisme itu pilihan yang paling masuk akal ya untuk tata kelola politik Indonesia yang majemuk ini. Nggak mungkin lah kita melakukan homogenisasi ya atas seluruh konteks itu, kemudian kita membayangkan satu sistem ideal versi Jakarta, versi Barat atau versi apa untuk berlaku bagi semua gitu. Nggak mungkin. Maka asimetrisme itu menjadi pilihan saya kira. Asimetrisme baik dari sisi desentralisasinya sendiri. Jadi otonomi daerah kita itu harus otonomi daerah yang asimetris. Desentralisasinya itu harus asimetris. Baik dari sisi anggaran gitu. Kemudian selain dari sisi anggaran juga dari sisi pilkadanya. Proses pengisian kepala daerahnya itu juga harus asimetris. Jadi pilkada asimetris itu menjadi pilihan. Barangkali yang lebih spesifik harus kemudian menjadi diskusi kita. Kalau taruhlah harus asimetris, itu pilkada misalnya, itu harus di titik mana nih yang asimetris itu? Mau di level provinsi atau kabupaten kota? Ini kan juga satu persoalan, satu pertanyaan yang juga serius untuk didiskusikan. Tapi secara umum yang bisa saya sampaikan begini, tergantung apa yang menjadi prioritas kita. Gitu. Kalau prioritas kita adalah pilkada yang atau desentralisasi yang secara umum harus berkontribusi pada perbaikan tata kelola politik, demokrasi, governability gitu ya. Kalau arahnya ke sana gitu, soal penyelesaian persoalan-persoalan itu, maka titik tekan itu otonomi daerah itu harus di tingkat provinsi. Jadi kalau fokusnya itu loh, kalau fokusnya membangun kohesi sosial, membangun penguatan harmoni gitu ya. Kalau fokusnya itu ya di provinsi. Kenapa? Karena satu, provinsi itu kan sebenarnya relatif jauh ya dari lokal, dari level dia ada konflik sehingga segregasi itu tidak terlalu kuat kalau karena dia elitnya itu relatif jauh. Bayangkan kalau itu di tingkat kabupaten atau kota yang elitnya itu berinteraksi langsung dengan masanya. Itu perang itu menjadi lebih terbuka itu. Sehingga kalau pilihannya adalah penguatan kemajemukan, penguatan kebinekaan, atau kalau dalam politik lokal cara pandang pluralis itulah. Kalau pilihannya adalah pilihan seperti yang menjadi bayangan kelompok-kelompok pluralis, maka desentralisasi, kemudian pilkada itu lebih banyak titik tekannya di tingkat provinsi. Gitu. Tapi kalau cara pandangnya adalah cara pandang seperti neo-Marxis gitu ya, yang dia melihat bahwa politik lokal itu sesungguhnya bagaimana menciptakan dia melihat politik lokal itu lebih sebagai entitas ekonomi politik gitu ya. Selama ini dalam cara pandang neo-Marxis itu kan negara hanya alat aja bagi kapital untuk pasar bisa dengan mudah berpenetrasi, dan politik lokal bekerja untuk itu. Kalau cara pandangnya cara pandang itu, atau cara pandang yang lain adalah cara pandang teknikal yang melihat tadi ya, politik lokal itu sebagai bagian dari prinsip untuk melaksanakan all the politics is local, kemudian prinsip subsidiaritas gitu ya. Kalau cara pandangnya itu, maka titik tekan desentralisasi dan politik elektoral di tingkat lokal itu kabupaten kota. Kenapa? Karena provinsi itu representasi pusat, ya kan? Dia dasarnya pun juga ngomong gitu. Kan? Iya, dia representasi pusat, dekonsentrasi kan, sebenarnya desentralisasi. Panjangan tangan dari pemerintah. Betul. Kalau itu yang terjadi kan itu. Cuman ya itu tadi, kembali ke pilihan-pilihan apa persoalan yang kita mau selesaikan.
Sehingga dalam cara pandang desentralisasi asimetris sekalipun, titik tekan desentralisasi itu bisa beraneka ragam tuh. Oke. Jadi daerah-daerah yang kita pernah melakukan penelitian soal itu kan, daerah-daerah yang tingkat keamanannya itu rawan, kerawanan keamanannya itu tinggi. Saya kira titik tekan desentralisasi, kemudian pilkada secara langsung itu bisa diletakkan di tingkat provinsi. Ya. Tapi daerah-daerah yang relatif mapan, saya kira sebaliknya, titik tekannya itu bisa kabupaten kota. Nah, saya kira di Indonesia ini sejauh ini yang saya amati gitu ya, orang masih cenderung melihat titik tekannya ini mau di tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsi. Nah, kalau saya secara agak quote unquote gitu ya konservatif mengatakan even tingkat asimetrismenya pun itu bisa beragam. Soal titik tekan di satu daerah bisa provinsinya, di daerah yang lain bisa kabupaten kotanya yang dikuatkan. Saya kira bisa begitu. Intinya tidak ada pilihan lain selain mencoba mengadopsi asimetrisme yang pasca reformasi itu sama sekali belum pernah kita coba. Asesmennya juga berat itu, Mas. Oh tentu. Di negara besar kita kan nggak mungkin. Bahkan misalnya kita bilang negara daerah paling maju misalnya, IPM paling tinggi, kesejahteraan paling tinggi, Jakarta. 2017 pilkadanya bisa bikin orang nggak tidur berbulan-bulan itu. Ya sampai sekarang bahkan residu pilkada itu masih tersisa gitu. Nggak boleh dimakamin di mana. Nah, saya kira itu yang harus Jadi dipikirkan. untuk menilai maju nggak maju atau misalnya kita cara paling gampang kan IPM. Berarti kan kesehatannya bagus, pendidikannya bagus, pekerjaannya bagus, itu kan IPM. Ya. Misalnya dari IPM Jakarta. Tapi pada saat kemudian pilkada itu terjadi di pilkada, walaupun ya kita ngomong Jakarta kan sekarang menjadi epicentrum para elit ya untuk mencek apakah dia elektabilitasnya sejauh mana gitu. Tapi kalau misalnya kita agak kesampingkan itu, kasus di pilkada atau di kota-kota itu justru juga punya banyak masalah-masalah keamanan tadi. Terus kemudian dinasti juga muncul gitu. Jadi pada saat kemudian asimetri itu kita dorong, proses assessment-nya untuk menentukan yang ini harus dipilih DPR, yang ini malah nggak usah pilkada misalnya. Kemudian yang ini pilkada seperti ini liberal gitu, one man one vote gitu. Nah, prosesnya itu kan berat sekali Mas untuk mencapai sana. Tapi sudah ada upaya baik sebenarnya. Yang sayangnya follow up dari upaya saintifik untuk menetapkan parameter yang lebih objektif, itu follow up-nya itu menurut saya belum mengembirakan. Satu yang mau saya sebut adalah Bawaslu kerja sendirian ya. Saya sebut Bawaslu kerja sendirian. Itu bisa kok menghasilkan indeks kerawanan pemilu. Oke. Ya kan? Iya bisa. Ya, bisa menghasilkan indeks kerawanan pilkada, dan itu dipakai untuk misalnya kepolisian lalu melakukan sesuatu untuk merespons indeks ini. Jadi Bawaslu yang sendirian saya bisa kok mengembangkan itu. Artinya kelembagaan pemilu kita sebenarnya punya kapasitas yang lebih dari cukup, karena mereka negara tuh. Jangankan mengembangkan parameter itu, membuat parameter baru mereka bisa karena mereka punya uang. Kalau kita masih berpikir ya soal gimana nih visibilitas, oke, asimetri ya, tapi visibilitas kemungkinan dia untuk bisa dilaksanakan seperti apa itu pertanyaan bagi kita. Tapi bagi negara itu sesuatu yang mudah saja. Saya kasih ilustrasi tadi ya. Kalau Bawaslu mengembangkan indeks kerawanan pemilu, satu lembaga aja bisa, apalagi kolaborasi seluruh kelembagaan pemilu untuk menetapkan indikator-indikator dengan bantuan kampus. Saya kira mengembangkan parameter yang presisi untuk menetapkan bagaimana asimetri itu kemudian bekerja dalam desain politik elektoral kita. Saya kira kita lebih dari cukup lah untuk mampu melaksanakan itu semua. Menarik Mas, kita bicara asimetri ya, karena daerahnya kita juga luas, dan kita juga kayak Jogja.
teman-teman ya, karena ini juga Universitas Negeri Yogyakarta, walaupun teman-teman ngambilnya ini dari berbagai seluruh penjuru ya di Indonesia, ini mata kuliahnya MBKM Mas, jadi bisa diambil oleh mahasiswa dari mana-mana. Kalau di Jogja kita memang benar-benar ngerasain nggak pernah memilih gubernur ya. Tapi dan ya asik memang, ternyata. ternyata kita masih hidup gitu. Iya betul. Ternyata ada manfaatnya gitu. Paling nggak ya, walaupun beberapa orang malah, wah saya nggak ada kerjaan nih, yang lain tetangga saya di Magelang sana ada kerjaan mencari KTP orang-orang untuk dan mencari target untuk serangan fajar gitu. Kalau di Jogja nggak pernah ini pilihan gubernur, orang Jogja nggak pernah punya pengalaman. Ya. Saya ingat dulu pernah nulis tahun 2004. Very long ago gitu ya. Jadi, sekian tahun. Saya pernah nulis pilkada untuk siapa. Jadi pilkada itu sebenarnya untuk siapa? Itu untuk sudah apa akan pilkada atau? Oh akan. Oh, itu akan, belum pilkada langsung. Belum 2004 kan belum pilkada langsung. Kita mulai kan 2005. Tapi waktu itu saya sudah merefleksikan. Satu media minta saya untuk menulis dan saya menulis itu. Pilkada untuk si apa. Jadi si dalam kurung apa. Jadi untuk siapa dan apa sebenarnya. Karena itu pertanyaan paling seriusnya yang hingga sekarang pun kita belum bisa menjawab secara reflektif. Kalau pilkada itu hanya untuk heboh-hebohan ya. Nyatanya kita yang nggak heboh-heboh itu juga hidup gitu. Kalau ini untuk memperbaiki demokrasi, nyatanya pilkada langsung korupsinya tinggi. Di Banten itu nggak usah pilkada, yang terpilih itu terus. Iya betul. Ngapain buang-buang uang untuk betul. Jadi kita buang sumber daya banyak gitu. Jadi pertanyaannya itu untuk siapa dan untuk apa. Nah kalau itu yang kemudian kita refleksikan, menjadi lebih mudah sebenarnya untuk menentukan bagaimana asimetri itu bisa bekerja. Karena di tiap konteks politik di tingkat lokal itu ada persoalan yang beraneka ragam yang tentu tidak sama satu sama lain. Di Jawa barangkali atau secara umum Jawa atau Sumatera bagian selatan yang secara kultural juga berdekatan dengan kita bisa pikirkan satu sistem yang similar ya. Mungkin 70% sama. Perbedaan itu kecil-kecil saja. Tetapi mempersamakan daerah-daerah yang tadi saya sebut itu dengan misalnya di luar Jawa yang timur banget sana itu sesuatu yang bukan saja bukan saja tidak akan efektif, tapi ya sesat pikir. Mana mungkin nilai yang berbeda kemudian adopsi sistem yang sama untuk diperlakukan semua, kecuali kita mengatakan bahwa cara pandang ini adalah cara pandang sentralistik untuk melihat yang lokal itu. Ini cara Jakarta untuk memberikan sesuatu bagi daerah-daerah gitu. Itu kan mirip dengan misalnya Otsus itu kan seakan-akan asimetri, tapi kan itu semua cara pandang Jakarta. Nah itu diskusi lain, nggak sekarang tuh. Iya, masalahnya jika kita punya pengalaman asimetri di DIY dan juga daerah otonom kayak DIY, Jakarta, Aceh 4 kita ya. Nyatanya kinerjanya juga nggak. Nah makanya, soal Otsus itu menarik gitu. Kan kita punya 4 yang sebenarnya ya dari sisi desain politik elektoral ya di tingkat daerah itu sebenarnya sudah asimetris ya. Aceh, Jakarta, Jogja, sama Papua ya. 5. Papua Barat. Setelah pemekaran jadinya Papua dan Papua Barat ya. Papua dan Papua Barat ya. Jadi 5 kalau hitungannya adalah provinsi. Itu sebenarnya sudah asimetris. Tapi dari praktek asimetri yang diberikan oleh sistem politik elektoral di tingkat lokal kita kepada mereka, itu semakin kelihatan bahwa yang asimetris sekalipun asimetrinya itu di level apa gitu. Kalau asimetri yang dimaksud adalah hanya memberikan misalnya konsekuensi finansial yang lebih dibandingkan yang lain-lain, itu juga tidak produktif. Papua dikasih gelontoran duit sebanyak itu ya dengan
mekanisme kontrol yang minim, ya jelas lah korupsi. Makanya siapapun gubernurnya ya korupsi lah ancamannya gitu kan di Papua itu. Karena itu cara pandang untuk melihat asimetri itu tidak tepat. Harusnya asimetri itu bukan hanya dari sisi, maksud saya bukan hanya satu sisi di sekian daerah kemudian dipersamakan. Kalau asimetrinya hanya soal politik elektoralnya, soal pilkadanya, ya itu nggak tepat. Ya ada beberapa yang soal pilkadanya, beberapa yang lain soal penguatan kelembagaan daerahnya misalnya. Bukan semata-mata kalau kita kemudian berikan otsus selalu seakan-akan persoalannya selesai. Belum lagi kalau kita bicara soal ketentuan otsusnya juga belum jalan. Misalnya kayak parpol lokal ya, otsus nih sama nih. Aceh sama Papua Barat sama sebenarnya, hanya backmainnya aja yang berbeda, raison d'être-nya aja yang berbeda, alasan kenapa itu diberikan itu yang berbeda. Tetapi kan misalnya dalam soal parpol lokal, ya partai politik di tingkat lokal, sama nih ketentuannya nih, di Aceh diberikan, di Papua Barat juga diberikan. Tetapi kenapa di Aceh bekerja, di Papua Barat tidak bekerja? Itu pertanyaan besar itu, yang menunjukkan bahwa desain kelembagaan asimetri di tingkat paling tidak 5 provinsi yang tadi kita sebut itu juga semakin tegas bahwa desainnya ternyata tidak juga tepat kalau kemudian ini soal misalnya semata-mata semua daerah tingkat provinsi atau semua daerah tingkat kabupaten kota, ya nggak bisa begitu. Mau pilihan provinsi atau kota itu juga jadi PR sendiri gitu. Itu panjang. Saya kira diskusi lebih lanjut. Saya kira mungkin ada satu lagi. Betul. Kita ada topik sendiri. Kita butuh saya kira satu topik khusus mengenai itu ya. Otonomi khusus dan seterusnya. Ya tadi memang bahas otsusnya itu memang nggak ada habisnya ya Mas. Memang kita masih perlu kayak hampir satu sesi khusus memang bahasanya otsus dan mungkin seperangkatnya lain. Tapi karena kita waktunya cukup terbatas ya teman-teman, supaya kita materinya juga efektif. Mungkin ini kita ke pertanyaan yang terakhir aja. Ini berkaitan sama masa depan. Kita kan dari tadi udah reflektif ya Mas, dari kondisi sekarang dan beberapa waktu yang lampau kayak gitu. Nah, mungkin sekarang berkaitan sama dengan kondisi seperti ini. Nah, itu gimana sih Mas masa depan politik lokal dalam mungkin jangka pendek sekarang hingga mungkin jangka panjang kalau kayak gitu. Nah, menurut Mas Halili sendiri gimana? Iya, tadi saya sudah mengatakan ya, lapis pembenahan yang bisa dilakukan adalah pada lapis struktural dan lapis kultural. Yang menengah tentu saja struktural, karena undang-undang pemilu kita bisa perbaiki, toh. Undang-undang pemilu kita bisa perbaiki, undang-undang pemerintahan daerah kita bisa tata lagi gitu ya. Jadi harus revisi bentar lagi kan? Iya. Jadi itu pembenahan struktural. Saya kira pendek menengah lah itu. Jadi kita bisa lakukan perbaikan itu nggak perlu nunggu lama. 5 tahun kita sudah bisa hasilkan itu sistem baru yang lebih mengakomodasi rekomendasi-rekomendasi ideal dengan praktek-praktek kontekstual gitu ya. Tapi kalau di jangka panjang, saya kira yang paling kita butuhkan adalah perbaikan pada agenda yang sifatnya kultural. Jadi agenda kultural itu penting, berkaitan dengan misalnya literasi, berkaitan dengan misalnya peningkatan kapasitas kewargaannya, termasuk juga pembangunan ekonomi, redistribusi kesejahteraan, untuk memastikan bahwa seluruh warga di daerah itu menikmati kebahagiaan terbesar, dan itu dinikmati oleh sebagian besar orang. Kalau pakai cara pandang utilitarian itu the greatest happiness for the greatest number gitu kan, kebahagiaan terbesar untuk itu juga PR tuh, dan itu jangka panjang karena kita butuh demos yang lebih otonom, preferensi mereka harus lebih otentik. Tapi ini juga berkaitan dengan situasi ekonomi juga. Kalau dia status ekonominya tidak mapan, menjadi agak sulit untuk menghindarkan mereka dari mobilisasi oleh elit, oleh
kelompok-kelompok yang kita identifikasi sebagai oligarkis atau dinasti-dinasti itu yang Dinasti punya oligark. privilege dari sisi sumber daya. Jadi saya secara agak generik ingin menyebut kalau jangka panjang saya kira masa depan politik lokal kita ditentukan oleh penataan-penataan pada wilayah kultural. Itu jauh lebih panjang. Agenda-agenda peradaban, perbaikan pendidikan politik itu bisa dilakukan di situ. Di samping tentu kita akhirnya harus secara jujur mengundang partai politik untuk berkontribusi. Karena ini semua saya kira porosnya adalah partai politik. Sepanjang kita belum bisa mengajak partai politik melakukan perbaikan pada dua agenda struktural dan kultural ini, saya kira masa depan Partai politik yang mikirin ini, Mas. Iya, kenapa jadi saya, Pandu dan Nardian gitu? Kenapa menjadi kita bertiga dan mahasiswa dan kalian semua yang harus memikirkan ini? Harusnya partai politik yang memikirkan ini. Tapi kan kita sebagai orang kampus punya tanggung jawab akademik, intelektual untuk memastikan apa yang ada di sekitar kita itu betul-betul in actu dari apa yang sebenarnya tertulis in potensia di buku-buku itu. Kira-kira begitulah. Kita sedang melaksanakan tanggung jawab itu untuk memastikan bahwa masa depan politik lokal kita itu tidak hanya dihegemoni oleh saya sebut misalnya tadi partai politik atau aktor-aktor politik secara umum, tapi kita harus juga berkontribusi. Maka komunitas-komunitas saya kira harus memainkan peran untuk melakukan penguatan-penguatan itu. Penguatan demos di tingkat lokal kan juga bisa dilakukan oleh misalnya komunitas-komunitas keagamaan. NU Muhammadiyah sebagai ormas terbesar kan juga harus berfungsi. Iya betul, meningkatkan kapasitas kewargaan. Karena itu akan sangat menentukan masa depan politik lokal kita pada wilayah-wilayah kultural. Begitu saya kira Mas Fabian. Nah itu ya teman-teman diskusi panjang kita di sore hari yang Banyak banget menyenangkan ini tadi. Kita dapat ide segar gitu. Enggak, kita kayak membicarakan dari dulu sampai sekarang tentang bagaimana praktek yang paling mendetail bahkan sampai di level pedesaan tadi tentang jangan sampai lupa soal patron kan ya Mas, sampai bangunan besar tentang ya tadi kita harus butuh sistem yang lebih baik. Orang bagi amplop aja itu part of political patronage ya. Jangan apa loh negara itu kita pikirin. Oke, itu ya teman-teman untuk materi kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa teman-teman pahami dan jangan segan-segan untuk memberikan pertanyaan bila teman-teman kurang paham dan juga misalkan teman-teman ada argumen lain silakan juga disampaikan supaya kita nanti bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, itu saja. Sampai jumpa di materi lain. Dadah. Terima kasih. Sukses semua.